ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, mereka berebut sayap seekor nyamuk. Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Berebut sayap seekor nyamuk? Siapa? Andaikan saya dapat nyamuk, kemudian saya tawarkan kepada jamaah sekalian, siapa yang mau beli nyamuk ini 10.000? Ada yang mau? Saya pikir tidak ada yang mau. Ya sudah, kalau gitu saya turunkan harganya. Siapa yang mau beli 5.000? Dan yang mau juga? Wah, gimana sih? Ya sudah, kalau kayak gitu tidak yang mau beli 5.000, saya jual 1.000 aja deh. Gak mau juga. Terus ya udah gratis. Gak mau juga. Subhanallah. Capek-capek saya nyari nyamuk, tidak ada yang mau. Ngapain Ustaz? Kita juga bisa dapat nyamuk di mana-mana. Lagi pula nyamuk adalah makhluk yang mengganggu. Ngapain Ustaz? Ya, itulah kira-kira. Banyak di antara kita yang dikasih gratis pun tidak mau. Tapi ternyata ada di antara para manusia yang berebut sayap seekor nyamuk. Siapakah mereka? Dan apakah yang mereka perebutan? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Apa yang dimaksud dengan sayap seekor nyamuk di sini? Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim rahimahumullah. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, ma saqa minha kafiran syarbata ama, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir. Hadis ini menjelaskan dengan begitu gamblang yang dimaksud dengan sayap seekor nyamuk yang saya isyaratkan di depan adalah dunia. Dunia seisinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Maka kalau ada orang yang berebut dunia, berarti dia telah berebut sayap seekor nyamuk. Apakah kita termasuk orang tersebut? Mari kita lihat beberapa contoh-contohnya. Banyak orang yang mengorbankan surganya demi mencari sayap seekor nyamuk. Contohnya satu, orang-orang yang berebut warisan. Orang-orang yang berebut warisan. Kita melihat di lapangan betapa banyak keluarga besar yang harmonis, yang kemudian pecah, terbelah menjadi dua. Si kakak tidak mau menyapa adiknya, si adik tidak mau senyum kepada kakaknya. Tidak pernah lagi ada hubungan yang harmonis, tidak pernah lagi ada silaturahim. Karena apa? Karena rebutan warisan. Karena rebutan warisan, mereka mau mengorbankan silaturahmi. Bahkan mereka mau mengorbankan surga mereka. Kok bisa Ustaz? Apa hubungannya antara rebutan warisan dengan surga? Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Berarti orang-orang yang berebut warisan
sampai mereka mengorbankan tali silaturahmi, mereka adalah orang-orang yang tidak akan masuk surga. Semoga Allah menghindarkan kita dari perilaku yang seperti ini. Itulah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah orang-orang yang mengejar kursi panas atau kursi hangat. Tergantung orang yang merasakannya. Menurut sebagian orang adalah kursi hangat, menurut sebagian orang panas. Orang-orang yang mengejar kursi jabatan dengan mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Sangat disayangkan. Kita lihat di zaman kita ini, orang-orang mati-matian mengorbankan sekian banyak harta, bahkan mengorbankan prinsip agama, merusak akidahnya demi mengejar kursi jabatan. Ada yang datang ke dukun, ada yang menggunakan black campaign, menjelek-jelekan yang lainnya, ada yang melakukan sogok, ada yang melakukan ini dan itu demi mengejar apa? Demi mengejar sayap seekor nyamuk. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sudah menasihatkan, la tas'alil imarah. Janganlah kalian mengejar-ngejar jabatan. Janganlah kalian meminta-minta jabatan. Kenapa? Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena engkau seandainya mendapatkan jabatan tersebut tanpa engkau kejar, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Seandainya engkau mendapatkan jabatan tersebut karena engkau yang meminta, engkau yang mengejar, maka engkau tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kejar jabatan. Seandainya jabatan itu datang tanpa kita kejar dan kita merasa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembannya, dan kita juga merasa kayaknya tidak ada yang lainnya yang lebih baik, prediksi kita tidak ada yang lebih baik, maka saat itu tidak mengapa, ambillah jabatan kedudukan tersebut sambil terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah orang-orang yang mengorbankan prinsip-prinsip agama demi menjaga kedudukan sosial di masyarakat. Banyak orang yang ngaji, mempelajari agama ini dengan lebih lanjut, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ketika dia akan mempraktikkan ilmu yang sudah dia miliki tersebut, dia berhadapan dengan pandangan miring masyarakat, cibiran masyarakat. Sehingga saat itu dia bagikan makan buah si malakama. Apakah saya akan terus mempertahankan prinsip ini, tapi kedudukan sosial saya di masyarakat akan berkurang? Ataukah saya tetap mengajar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun harus dipandang miring oleh masyarakat? Disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan mengejar ridho dari Allah Tabaraka wa ta'ala, ataukah kita ingin mempertahankan sayap seekor nyamuk? 3 contoh saya kira cukup buat kita untuk melihat apakah kita termasuk orang-orang yang berebut sayap seekor nyamuk atau tidak. Demikianlah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sedikit tentang orang-orang yang berebut sayap seekor nyamuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk menghindarkan kita semua dari perilaku yang sangat hina tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.